Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Kasih Kristus. Di sore hari ini saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya saudara, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara dan saya senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan kita percaya di sore yang indah ini, saudara dan saya, kita akan satukan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalam-Mu. Apa saja yang ku pinta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalam-Mu. Apa saja yang ku pinta Kau berikan. Salam Tasya, salam Pak Dwi, salam Bu Ramdona. Tuhan memberkati, amin, haleluya, buat kesetiaannya. Ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalam-Mu. Apa saja yang ku pinta Kau berikan. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalam-Mu. Apa saja yang ku pinta Kau berikan.
damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi, dengan harta kekayaan duniawi. Kami mengucap syukur. Damai dan sukacita tidak bisa kami beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai sukacita hanya ada di dalam Engkau. Di saat kami bersekutu, Tuhan, dengan Engkau, kami boleh beroleh damai dan sukacita di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat sore yang indah ini. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaannya terus bergabung. Semakin hari semakin kita senantiasa rindu selalu menyukakan hati Tuhan. Kita angkat pujian bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Katakan lebih lagi, bila roh Allah Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Glory. ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Glory. kan menari, Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
kasih-Mu. Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini, kami mengucap syukur. Kami bersyukur dan bersyukur sebab Kau pribadi Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami menang bersama Yesus Kristus. Kami menang bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sore hari ini kami rindu Kau mengurapi setiap kami, baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Urapi kami rindu kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami haus, kami lapar. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak naik ke surga 2000 tahun yang lalu, saudara, kita tidak akan, roh penghibur tidak ada bersama saudara dan saya. Kalau Dia tidak naik ke surga, karena Dia naik ke surga, Dia menyediakan roh penghibur buat saya dan saudara. Dan Dia ada di dalam setiap kita. Bahkan kita selalu katakan, Tuhan Roh Kudus, kalau tidak Engkau urapi, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Urapan-Mu yang menentukan segala sesuatunya. Karena urapan-Mu lah kami hidup sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung aja buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang ke-1. Maksudnya Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kita mulai dari 6 saja saudara ya. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Amin. Haleluya, haleluya. Sore ini ada 3 pesan ya saudara, tentang dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama saudara, saat Tuhan Yesus ke surga, Dia terangkat ke surga, Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga ya untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Berarti tidak ada alasan buat kita saudara di sore yang indah ini untuk tidak bersuka cita. Hari lepas hari kita selalu bersuka cita karena kita sudah tahu
Bagaimana Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara, buat kita, buat orang-orang yang berdosa ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Itu tanda bahwa dia menunjukkan kekuasaannya. Betapa dia itu Allah yang berkuasa. Biar semua boleh tahu, dunia tahu bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya, saudara. Bagi yang percaya, kalau tidak percaya nggak disediakan tempat, nggak ada tempat buat yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin. Bagi yang percaya, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, saudara, memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa Yesus, ya dan amin. Kuasa yang tidak terkalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Di tempat dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya. Poin yang pertama, Tuhan Yesus, yang pertama kenapa dia naik ke surga? Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Suatu tanda bahwa dia punya kuasa. Kuasa ada di dalam tangan Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan bukan dari Tuhan, saudara. Dikerjakan roh lain. Api asing. Saudara, Tuhan sudah menjelaskan kepada kita melalui kebenaran firman di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Udah, kita disediakan tempat tinggal. Gak ada alasan untuk kita gak berbahagia. Gak ada alasan untuk kita gak bersuka cita. Saudara dan saya orang percaya. Tuhan menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Yang harus kita lakukan, Tuhan terima kasih. Saya bersuka cita, berbahagia, karena Engkau sudah sediakan tempat buat kami di sorga. Kami mau merapat kepada Tuhan. Kami mau menyembah, mau menyenangkan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita, saudara. Roh Allah bagi kita, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kalau dia tidak terangkat ke surga, roh penghibur itu nggak ada di bumi. Saudara, kita buka di dalam Yohanes 15. Kita buka, saudara, di Yohanes 15. Ya. Sebentar, saudara. Yang roh penghibur temanku.
Yohanes 15. Iya, amin. Puji Tuhan. Tasya udah aktif ya, Tas. Apa tasnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, untuk mencurahkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Firman-Nya mengatakan di dalam Yohanes 15, maaf saudara ya, ini catatannya semrawut ini. Haleluya, kita angkat pujian dulu Bu Ana. Maaf, ini HP-nya baru saudara, jadi bingung saya. Haleluya. Rohmu yang kudus Bisa pinjam kromitasnya? Ini carikan. Mengalir dalamku, ku hidup oleh anugerah-Mu. Aku mau ini. Yang menyertaiku, ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Tolong semua menyanyi dulu, haleluya. seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jalan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26, saudara. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, Tuhan, alasan Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang selama saya khotbah itu, saudara, saya jarang pakai catatan ya. Lah ini tadi karena Mas Bagas, biasa kita kalau live pakai HP-nya Mas Bagas, dan hari ini Mas Bagas sudah pulang duluan.
ke Purwodadi, saudara. Makanya tadi tidak ada suara gitar. Dan ini HP saya yang dipakai untuk live. Jadi saya biasanya saya sudah save firman di HP saya, dan tadi saya lupa pindahkan atau pakai HP yang satu. Jadi maaf saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan menolong. Saya akan menyapa dulu Pak. Shalom Pak Siswo, Shalom Noel, Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna ini. Kita percaya yang poin kedua, yang pertama tadi, alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tadi ada di dalam Yohanes 14 ayat 2. Ya saudara, menunjukkan kekuasaannya. Dan kita harus berbahagia karena Allah yang sudah sediakan tempat buat saya dan saudara. Dan yang kedua saudara, untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita, ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semua orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Semua kita pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, dipenuhi Roh Allah. Pribadi yang dipenuhi Roh Allah, pribadi tersebut selalu aktif, saudara. Saya katakan, saya itu sampai, saudara, tadi waktu saya chat beberapa waktu lalu sama Purom, saya mengucap terima kasih ya Purom buat makan malam hari ini, terima kasih sekali. Saya cuma bisa begini sepanjang hari ini, saudara. Hanya bisa menangis. Hidup sudah diberkati Tuhan. Hidup sudah diberkati. Hidup sudah dipenuhi dengan semua yang baik dari Tuhan. Kok ya masih nggak bersyukur? Saya kalau lihat pribadi yang seperti ini, langsung saya itu bisa lemas, saudara. Saya cuma gini, kenapa mereka nggak mau bersyukur? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting, saudara. Mau hebat kayak apa, saudara? Kembali lagi. Mau hebat kayak apa, pelayanan kayak apa, mau dipakai seperti apa, kalau kita nggak punya kasih, yang artinya keintiman, berbicara tentang keintiman. Firman-Nya kemarin mengatakan di dalam 1 Korintus 13, ayat yang pertama dan kedua. Sekalipun Riyad, contohnya saudara, bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahkan semua bahasa malaikat. Mau apapun saudara, tapi kalau nggak punya kasih, nggak punya keintiman, seperti canang yang berkumandang, ya, dan gong yang gemerincing, saudara, percuma. Jadi saya itu sampai bilang loh, saya membutuhkan keadaan di sekitar saya itu tenang. Saya itu sampai ngemis, saudara. Tuhan, hanya tenang saja. Kita tidak minta apa-apa, saudara. Hanya keadaan yang tenang saja. Sampai saya bilang, kebaikanmu itu cukup buat saya. Tempat saya, firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur ada di bumi saat Tuhan terangkat ke surga. Kalau bukan karena roh penghibur, saya tidak mampu melayani sampai hari ini 21 Mei 2020. Siapa? Gak ada, saudara. Pelayanan saya diawali tidak didukung oleh siapapun. Semua menolak. Sampai saat ini saya mau katakan, saudara, roh penghibur, tinggal di dalam roh penghibur, itu teramat sangat penting dalam hidup kita. Hanya bersama Dia saja saya dan saudara akan kuat. Hanya bersama Dia saja saya dan saudara akan dipenuhi kasih kuasa Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
roh penghibur yang keluar dari Bapa, yaitu pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah saudara yang diutus buat kita hadir di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Dia guru besar agung. Dialah Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Sampai saya itu ngemis, saudara. Saya bilang, Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan saya. Hanya Engkau pribadi yang mengerti saya. Hidupku tergantung kepada Engkau sepenuhnya. Kalau tim doa, anak saya juga ada. Beberapa saudara tahu. Benar-benar kita mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita. Semua. Dari terbit matahari sampai terbenam. Benar-benar mengandalkan Dia, roh penghibur yang diutus oleh Bapa. Yang keluar dari Bapa, yang adalah pribadi Bapa sendiri. Sangat-sangat saya minta jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Rohmu lah yang menguatkanku melalui hari-hari. 1 kali 30 hari. 365 hari dalam setahun, hidup hari lepas hari di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat roh itu ada di dalam hidup saya dan saudara, saudara akan cakap menanggung segala perkara. Saudara akan mampu menghadapi hari-hari. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Makanya hari lepas hari yang ada di dalam pikiran dan hati saya selalu beri hormat. Ku beri hormat dan kemuliaan bagi Allah Roh Kudus. Tanpa Dia, saudara, kita tidak mampu melakukan apapun juga. Bersama Roh Kudus, kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat. Dan roh pimpin kita, saudara, perkataan kita pun dipimpin. Kalau saat ini mungkin masih ada kita memakai mulut kita untuk melakukan kata-kata yang kotor, saudara, kita mau bertobat. Gak ada pilihan lain. Roh penghibur yang keluar dari Bapa itu, yang diutus, saudara, oleh Bapa buat saya dan saudara. Saat anaknya diangkat ke surga, Dia berikan roh penghibur. Ditinggalkannya di bumi ini bersama kita sampai saat ini. Betapa baiknya Dia, Allah yang menyertai kita, Immanuel. Saya hanya bisa terima kasih Tuhan. Saat saya renungkan firman-Nya, betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami. Betapa dahsyatnya Tuhan hari-hari ini, saudara. Saya mengucap syukur. Dalam satu hari ini banyak ucapan selamat. Semua berkata selamat. Selamat hari kenaikan Yesus Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Tuhan. Iya, selamat sama-sama. Kita streaming untuk sementara waktu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di pikiran kita, bagaimana kita senantiasa menyenangkan hati Dia yang sudah memberikan roh yang tidak bisa binasa. Roh yang bekerja senantiasa menghibur, menemani saya dan saudara, menguatkan kita, memberi pencerahan, yang mengerjakan sukacita, happy, enjoy dalam saya dan saudara yang percaya. Apalagi yang kurang, betapa baiknya Dia kepada saya dan saudara. Diberikannya dengan cuma-cuma, gratis, free kepada saya dan saudara roh penghibur. Makanya saya selalu katakan, jangan ambil rohmu dalam hidupku Tuhan. Rohmu itulah kekuatan dan mazmurku. Rohmu itulah yang akan menolong kita, memampukan kita menghadapi badai, di dalam menghadapi segala sesuatunya. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati, selamat bergabung.
Di dalam menghadapi segala sesuatunya, Roh-Mu lah yang memampukan, memberi instruksi kepada kita, saudara. Tanpa Roh Allah kita nggak bisa pelayanan sampai hari ini 21 Mei 2020. Semua karena Roh Allah yang mengerjakan di bumi. Dia di bumi, dia bersama saya dan saudara. Saat Yesus terangkat, dia diberikan buat saya dan saudara ada di bumi. Saat ini bersama dengan kita senantiasa. Makanya saudara, sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah mendukakan Roh Allah. Mari kita buat Roh Kudus bersukacita, bebas. Sebebas mungkin engkau mau kerjakan apapun. Saya selalu sampaikan dalam setiap hari. Dari terbit matahari pagi saya bilang terima kasih Roh Kudus. Ini harimu, ini pestamu. Buat apa yang engkau mau, terserah. Semua terserah Roh Kudus. Kehendakmu lah yang jadi. Saya manut, saya nggak bisa apa-apa. Pimpin saya. Pimpin saya, Roh Tuhan. Pimpin saya, saudara. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita nggak sanggup, nggak mampu. Apapun persoalan masalahmu, katakan sekarang ini. Katakan untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan Allah naik ke surga. Yesus Tuhan naik ke surga. Dia memberikan roh penghibur untuk kita di bumi. Ingat saudara, bahwa roh penghibur ada bersama kita. Roh sukacita. Roh yang terus menyelesaikan masalah persoalan saya dan saudara. Sesungguhnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu membuat kita menjadi kecut atau tawar hati, saudara. Tapi mari kita terus belajar untuk tinggal di dalam roh penghibur. Supaya setiap organ tubuh kita, dia, saudara, yang menggerakkan apa yang mesti kita lakukan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita minta pribadi roh penghibur itu tinggal terus di dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali. Amin. Dia naik ke surga. Tempatnya asalnya dari surga, saudara. Dia untuk apa? Datang kembali buat saya dan saudara orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar betapa baiknya Tuhan kita. Dia akan datang kembali di akhir zaman nanti, saudara. Ada di dalam ayat 10 dan 11 yang kita baca di dalam kisah 1 tadi, saudara. Mari kita buka. Kisah pasal 1 ayat yang ke-10, saudara. Demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik, menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu." Saudara yang di bagian B, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Akan datang kembali, saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Allah akan datang kembali, Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Di poin yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali di akhir zaman. Ya saudara, oleh karena Kristus naik ke surga, dia akan datang kembali buat saya dan saudara yang percaya kepada dia. Amin. Bumi adalah tempat tinggal Tuhan sementara. Bumi adalah tempat tinggal saya dan saudara sementara. Waktu dia menjadi manusia, dia tinggal di bumi hanya untuk sementara. Tapi dia datang dari surga, saudara. Tuhan Yesus bukan dari dunia, tapi dari surga. Seperti juga kita, sekalipun kita hidup tinggal di dunia, saudara, tapi kita tetap, bahan baku kita ini, saudara, aslinya dari surga, bukan dari dunia ini, saudara. Kita orang-orang yang sudah percaya, yang mengalami kelahiran baru. Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan dia ke surga adalah peristiwa yang sangat penting. Kenaikan dia ke surga adalah masa untuk
menjemput. Masa untuk menjemput saya dan saudara orang yang percaya. Mari saudara, pada saat sore yang indah ini, kita orang percaya, kita akan terus merapat kepada Tuhan. Ada 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 2. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Karena orang percaya sudah disediakan tempat tinggal di surga. Makanya saudara, saya katakan, mati adalah keuntungan, dan hidup dan mati adalah untuk Kristus, saudara. Apapun yang terjadi, saya katakan sama Tuhan, mau kapanpun itu tidak penting. Yang penting siap sedia setiap saat, setiap waktu. Tidak takut, saudara. Betapa saya kagum punya Allah yang hebat, yang dahsyat. Dan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita orang yang percaya. Ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Roh penghibur yang keluar dari Bapa yang diutus untuk saya dan saudara. Ada di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bersama Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara dahsyat. Roh Kudus yang melakukan segala sesuatunya. Makanya saudara, saya kalau melihat pribadi-pribadi, tadi ada beberapa yang telepon saya hari ini konseling. Ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami bagaimana menghadapi ini kok belum berhenti. Dipertanyakan apakah pandemi COVID-19 akan bisa berakhir, Bu Ria. Berakhir dan tidak itu tergantung dari cara pandang saya dan saudara. Saya sedikit pun gak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Karena apa? Firman-Nya yang senantiasa kita renungkan hari lepas hari. Itulah yang memberitahu saya dan saudara. Sudah ada semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Wabah ada di mana-mana. Saudara, kita tetap tinggal penuh dengan sukacita. Sedikit pun tidak menggeser kepercayaan saya kepada Tuhan. Semakin saya merapat melalui pandemi COVID-19, banyak hal yang dibukakan Tuhan di awal pandemi COVID-19. Berapa banyak saudara saya katakan yang sudah dipercaya mengembalakan di sebuah gereja. Ini Ibu Ana juga tahu, saudara. Ternyata bukanlah seorang hambanya Allah. Padahal dari awal beliau merintis dengan roh, saudara. Mengawali dengan roh. Banyaknya yang mengakhiri dengan daging. Karena melihat ternyata uang itu enak. Mereka semua menjadi karena uang. Menjadi hamba mamon, berbalik 180 derajat. Melalui pandemi COVID-19, berapa banyak yang sudah ditampi Tuhan. Saya hanya berkata, ini pegang. Ini jangan sampai keluar kemanapun. Cukup kita yang tahu, kita berdoa. Kalaupun masih diberi kesempatan, biarlah bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang sudah Tuhan percayakan. Dulu merintis gereja kecil, tidak punya apa-apa Tuhan kasih. Dikasihnya gereja permanen yang sudah cakep, bagus, malah lebar. Fasilitas semuanya ada. Tapi kenapa? Mengakhiri dengan daging, mengawali dengan roh, dengan menangis, berteriak, bersekutu, memuji, mengakhiri dengan daging. Berapa banyak melalui pandemi COVID-19. Jadi di dalam setiap masalah, persoalan, di dalam setiap situasi, kondisi yang Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara kepada saya dan saudara. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Tuhan ingin menyampaikan bahwa ini loh waktunya. Waktunya. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuhan berkata, pekerjanya sedikit. Waktunya kita membenahi diri, berbalik untuk menjadi pekerja di ladangnya Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara,
Seperti yang saya sampaikan, Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali di akhir zaman. Ada di dalam ayat Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Karena Kristus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Dia naik ke surga karena dia akan datang kembali. Untuk siapa? Untuk orang percaya. Menjemput orang yang percaya dan menghakimi dunia. Menghakimi bumi, saudara. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara yang percaya. Apabila saya dan saudara sampai di akhir nanti bisa berkata finish strong. Saya telah melakukan seperti Rasul Paulus katakan. Aku telah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Apakah kita juga bisa mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan sampai garis akhir? Saudara dan saya, kalau kita sampai bisa mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, yang artinya selalu membawa buli-buli yang berisi minyak dalam kehidupan kita. Saat dia jemput pun tidak ada masalah, mau kapan saja, siap. Karena kita semua untuk Tuhan. Hidup dan mati kita untuk Tuhan, saudara. Semua untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bersyukurnya hari lepas hari kita punya Allah seperti Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nanti saudara, di session yang kedua kita akan membahas tentang 7 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya percaya saudara tetap setia bergabung. Kita akan membicarakan, kita akan sama-sama belajar tentang kasih kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang intinya keintiman membawa kita. Keintiman bersama Roh Kudus membawa kita menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi beberapa ada yang konseling kepada saya ya. Ada juga yang minta dukungan doa, yang mengalami banyak hal badai selama COVID-19 ini. Tapi saya percaya semua saya katakan pada sore yang indah ini, nanti semua mungkin gak bisa langsung bergabung bersama kami, tapi mungkin nanti bisa melihat melalui yang sudah kita upload di YouTube. Ada banyak hal mereka yang mengomentari tentang betapa sangat diberkati, yang artinya mereka rindukan bahwa senantiasa bagaimana bisa menjalin keintiman dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kita mengajar saudara di dalam setiap pengajaran kita, saudara, kita mengajar tentang hati dan karakter. Bagaimana pribadi-pribadi yang rindu mengenal memiliki keintiman, mengenal pribadi Kristus dengan benar, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita membuka kapan saja saudara bisa menghubungi kami ya, mungkin bisa chatting melalui IG juga bisa, atau bisa melalui WhatsApp di nomor kami. Kita percaya kita akan menjadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, karena firman-Nya mengatakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan hari ini kita bukan kebetulan Tuhan izinkan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kita memperingati saudara ya, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, adalah anugerah terindah. Setiap tahun kita boleh diizinkan memperingati dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Hari lepas hari urapannya terus turun. Saya rindu saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Beberapa yang chat saya mengatakan, saudara, Bu, saya rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau bilang, biarlah kerinduanmu itu benar-benar dari dasar hati yang paling dalam. Bukan karena engkau memiliki motivasi yang lain. Karena kalau engkau memiliki motivasi yang lain, seperti waktu Yohanes mau membaptis, saudara yang dikasihi Tuhan, dia melihat Farisi dan Saduki, dia berkata, hai ular beludak. Dia tahu karena dia memiliki motivasi yang tidak benar. Memiliki motivasi. Demikian juga kita, mari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Dia sudah berikan rohnya kepada saya dan saudara sampai hari ini di bumi. Kita angkat satu pujian. Sebelum memuji, saya akan berdoa terlebih dahulu. Saudara bisa mengangkat tangan, bisa juga taruh di dadamu. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini.
Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami merasakan betapa Engkau nyata di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Satu hal yang hamba minta, belas kasih-Mu turun buat setiap kami istimewa yang konseling dari pagi sampai menjelang sore tadi. Saudara, hamba berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang mengalami ketakutan, kecemasan, menganggap COVID-19 tidak pernah berakhir, begitu dicekam dengan ketakutan karena situasi, kondisi, keadaan, banyak hal yang harus mereka lakukan. Sementara Tuhan, beberapa waktu ini semuanya terpending dengan begitu karena keadaan COVID-19. Karena semua Tuhan izinkan, dan hamba berdoa buat setiap mereka, Tuhan, Engkau angkat bebannya, bahkan keletihannya, Tuhan, Engkau yang mengangkat setiap yang berbeban berat dan letih lesu. Tuhan, tolong, karena kami tahu saat kami datang kepada Engkau, Engkau akan memberi kelegaan. Seperti firman-Mu yang kemarin, orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepertinya anak yang kerasukan, yang bisu dan tuli itu sepertinya mati. Tapi padahal tidak. Di situ Tuhan memegang tangannya dan Tuhan berkata, bangunlah. Seperti juga kepada kami, Kau tidak akan biarkan kami. Engkau yang sudah berikan roh penghibur pada setiap kami. Dan kami mengucap syukur, roh penghibur itulah yang menghibur kami, menolong kami, memampukan kami, membuat kami menjadi cakap. Roh penghibur itulah guru besar agung kami, Professor of Glorious Holy Spirit, yang menolong, memampukan, meneguhkan, mengokohkan iman kami. Dan sore ini hamba berdoa, Tuhan, Engkau melihat yang setia streaming sore ini, Engkau yang menguatkan, mengokohkan iman percayanya di dalam Engkau. Kuat, percaya, sekalipun sepertinya mau mati, seperti anak yang mengalami kerasukan roh jahat itu, saudara Tuhan. Tapi sebenarnya di situ tangan-Mu sedang pegang kami, dan Kau bukan saja memegang tapi membangunkan kami. Demikian juga buat kami, Tuhan, buat kami kuat, buat kami teguh, buat kami percaya. Terima kasih sore ini urapan-Mu turun atas setiap saudara kami yang streaming. Terpujilah nama-Mu, juga kami tim PDA, Tuhan. Engkau memberi kekuatan, biar kami lebih serius lagi di dalam melayani Engkau. Karena ini acara-Mu, ini milik-Mu. Kami gak punya apa-apa yang bisa kami banggakan selain urapan-Mu, yang kami nantikan hari lepas hari mengurapi kami. Dan urapan-Mu itulah Tuhan yang turun atas setiap pribadi lepas pribadi dimanapun berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti pukul 20 kita bisa kembali, saudara bisa kembali bergabung. Kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, 7 makna tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya kita mengerti dan kita lebih mengerti lagi arti sebuah pengorbanan Tuhan, kepengorbanan dan kematian Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian yang tadi, Yesus. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan saudara dengan segenap hati. Kita tidak ada alasan buat saya dan saudara bersedih. Ini hari adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan ya ke surga. Mari kita katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Yesus Tuhan. Dia bangkit.
Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Sampai nanti di season kedua, saudara, kita percaya urapan yang luar biasa akan selalu mengurapi saya dan saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.